Itulah Yesus yang kamu berkata lakukan. bukan dari dirinya sendiri. Silakan. Kenapa? Kan udah jelas. Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri. Saya katakan itu yang dimaksud aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Yesus Maksudnya menyatakan bahwa kalau dia aku di manusia. dalam Bapa, apakah Bapa adalah aku? Kedua-duanya adalah menyatu. Kenapa? Nah, terus kenapa dia mengatakan aku tidak berkata dari diriku? Karena Bapa yang berbicara. Berarti dia bukan Bapa. Memang siapa yang bilang dia Bapa? Oke, sudah selesai. Berarti Tuhan Anda yang mana? Yang mana yang Tuhan Anda? Yesus atau Bapa? Yesus Tuhan, Bapa adalah Allah. Yang mana yang Anda sembah? Keduanya, ketiganya. Berarti sembahan Anda ada 3. Kok ada 3? Lah, Ngapain Anda kamu mengatakan batasi tadi Tuhan keduanya, dengan kata? ketiganya. Kenapa Anda batasi Tuhan dengan kata? Anda menyembah pribadi yang Jangan. tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, betul? Betul. Kenapa? Dan Anda menyembah sumber dari perkataan Yesus, betul? Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang Nggak nyambung Anda, nggak nyambung. Dengar. Nggak nyambung. Kok Nggak nyambung. Otak kamu yang nggak nyambung. Ada berapa sembahan Anda? Ada berapa sembahan Anda? Lari dia. Ada Malu berapa dia, sembahan lari. Anda? Anda Lari berapa dia. sembahan? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang Tahu, kepada saya Bapa paham melalui kalau aku. itu. Iya, Apakah lalu Yesus kamu itu datang jalan? kepada Bapa melalui siapa? Apakah Saya Yesus tanya. jalan atau tujuan? Memangnya kalau Yesus adalah jalan menuju Bapa, kamu protes? Kenapa? Kamu Apakah protes? Yesus itu jalan atau tujuan? Yesus satu-satunya jalan. Berarti Kamu Yesus protes. bukan tujuan. Tujuannya adalah Bapa. Yang punya jalan itu adalah Yesus. Kenapa Berarti kamu protes? berarti Yesus bukan tujuan. Yesus yang punya jalan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Berarti Yang Yesus mana bukan lagi? tujuan. Yesus adalah jalan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Oke, Gila, berarti Yesus bukan tujuan. Paham. Loh, bertanya kali. Kamu gila, kamu gak paham. Memang betul. Yesus kalau memang tujuan atau jalan? Yesus tujuan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Yesus tujuan atau jalan? Tanya lagi. Stres, ya, kejang. Pertanyaan Tanya lagi. saya, apakah Dijawab, Yesus itu Yesus jalan tujuan menuju Bapa. atau tujuan? Menuju jalan menuju Bapa. Oke, Yesus Anda adalah jalan menuju tujuan. Stres dia, Oke, stres. apakah jalan dan tujuan itu sama? Tidak ada tujuan kalau nggak ada jalan. Stres. Apakah jalan dan tujuan itu Tidak sama? ada tujuan kalau nggak ada jalan. Apakah Kamu stres. jalan dan tujuan itu Tidak sama? ada jalan, tidak ada tujuan kalau nggak ada jalan. Ayo stres. Apakah jalan menuju Monas dengan Monas itu sama? Ngapain lari ke sana? Kamu stres. Apakah Monas dan jalan menuju Monas itu sama? Kamu stres. Ngapain menuju Monas? Lagi ngapain kamu ke Monas? Apakah Monas dan jalan menuju Monas itu sama? Iya, karena kamu gila mau ke Monas. Apakah ada orang waras mengatakan jalan menuju Monas adalah Monas? Tidak, mana Hanya ada orang bilang gila begitu. yang mengatakan jalan menuju Monas adalah Monas. Betul? Siapa yang bilang begitu? Kamu yang stres. Sekarang saya tanya, Yesus itu jalan atau tujuan? Yesus adalah jalan menuju tujuan. Oke. Stres. Apakah jalan menuju Monas itu adalah tujuan? Betul, jalan menuju Monas adalah jalan untuk menuju ke Monas. Jalannya Apakah adalah jalan tujuan. apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan, jalannya adalah menuju Monas. Oke. Ngapain? Apakah jalan dan tujuan sama? Kalau gila diam aja lah. Kamu bisa lama-lama kayak orang gila. Cuma betul. Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Oke? Iya, betul. Allah tidak terlihat tapi nongol di surga. Betul enggak? Apakah jalan dan tujuan sama?
Aduh. Mulai Aduh, dia, aduh, mulai aduh. stres Iya, dia. stres yang mana? Stres yang Mulai mana? mulai Saya ditertawakan tanya, dirinya. Dia bingung dia katanya udah tahu dua kalau dia, arah, dia katanya dua. salah dah. Dia menyembah Tidak jalan. nongol di surga. Ya. Dia Bang, menyembah jangan. jalan, Katanya mulai tidak bingung. ada lihat. Lam yalid, lam yulad, walam Mulai yakul bingung lahu dia. kufuwan. Tapi nongol di surga, betul Mulai nggak? bingung. Ya kulahu Dari, lah, tapi nongol di surga. dari tadi udah aku betul bilang nggak? Bang Juma, ini dialog lintas agama. Dia nggak sanggup kayaknya memang kan. Iya, Yang nggak sanggup sanggup. yang mana? Sanggup. Ya, yang bertanya berulang-ulang itu tidak sanggup. Kan begitu jawabannya. Nggak Ya. sanggup dia. Umar Kasihan. berulang-ulang Orang bahas. mengalukan pertanyaan yang sama Orang- itu berarti tidak sanggup. Kan Orang begitu. Pak Bang Muin, Ya, orang kenapa? membahas agama tentang ketuhanan teologi itu logikanya tinggi. Dia bisa mencapai dengan imajinasi, dengan logika, Gimana? dengan kondisi kenyataan. Ada teologi ketuhanan yang berdasarkan logika atau yang mana? Anda bisa Oh, jelaskan? keselarasan Tidak ada, informasi tidak ada, para tidak ada. nabi dalam kitab Tidak. suci itu semua sama. Cuman Kristen aja yang Kenapa, Bang? berbeda. Bang, kalau Anda bilang teologi, kekristenan, mengenai ketuhanan dengan logika, Anda itu berbohong sudah. Anda berdusta. Ya, Oh, Anda itu berdusta terhadap logika. agama Anda sendiri. Anda telah Itu berdusta logika. sendiri. Silakan Ah, baca semua kitab-kitab suci mengajarkan tentang ketuhanan. Semuanya mengarah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada Ya, makhluk manusia. kalau Anda hubungkan dengan logika, saya bertanya kepada Anda, Biarin dulu, gimana logikanya? Gurunda. Biarin dulu dengan Gurunda, Pak. Biarin dulu. Oke, lanjut Gurunda. Udah ya, tadi Monas dan Kenapa, jalan menuju Monas tidak sama ya. Monas adalah jalan untuk menuju Monas, bukan begitu, Bang? Kenapa? Sama Kalau tidak bertanya jalan menuju Monas dengan Monas sama atau tidak? beda, jalannya ya beda, Beda. Bang. Jalan Beda. itu jalan, Monas ya Beda. Monas, Bang. Oke, berarti Bang? Yesus itu jalan, Bapa Betul. adalah tujuan. Betul. Apakah jalan dan tujuan sama? Ya, Yesus itu jalan menuju, jalan di dalam tujuannya satu itu, Bang. Satu paket, Bang. Satu nusa, Loh, satu bangsa, Loh. satu bahasa. Inilah wajah umat Muhammad. Beginilah ya. Dikatakan satu paket nggak percaya dia. Ya, inilah umat Muhammad ya. Inilah cara debat, cara berbicara. Saya ulang boleh, Pak. Apakah Kenapa, Bang? jalan menuju Monas itu sama Bang, dengan jangan Monas? diulang, Bang. Kenapa? Beda, Bang. Jalan dengan Monas Beda. Bang. Ingat ya, beda ya. Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Tujuan. Apakah Sama, jalan dan tujuan itu sama? Jalan dan tujuan itu satu tujuan, satu paket, Bang. Kak, bagaimana Anda Saya menuju tidak tujuan tanya kalau satu tidak ada paket. Saya tidak Saya tanya jawab satu begitu, paket. Bang. Kenapa, Bang? Saya Saya tanya sama atau tidak. jalan dan tujuan itu satu, Bang. Kenapa Saya Anda tidak marah-marah, tanya Bang? satu atau dua. Saya tanya sama atau tidak. Kedua-duanya sama, Bang. Satu tujuan, Bang. Apakah jalan menuju Satu, Monas Bang. adalah Monas? Bukan, Bang. Kalau mau Bukan. ngapain jalan Apakah jalan menuju Bapa itu adalah Bapa? Bukan, Bang. Mereka satu paket, Apakah Bang. Yesus itu jalan menuju Bapa atau Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu jalan menuju Bapa, Bang. Apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Apakah terus mencret? Saya tanya balik sama kamu, Bang, ya. Kenapa yang tidak nyata itu, kenapa yang tidak terlihat itu nampak di surga, Bang? Tidak nampak di alam makhluk karena dia bukan makhluk. Gitu, Bang. Terus kamu berseri-seri di surga lagi ngapain, Bang? Itu Melihat apa, Bang? melihat Allah di alam kekekalan. Melihat apa, Bang? Berseri-seri, Bang. Melihat Allah di alam kekekalan. Iya, kenapa berseri-seri, Bang? Gak ada yang dilihat tapi berseri-seri, Bang.
Karena melihat wajah Allah, melihat wajah Allah, maka umat Islam itu berseri-seri daripada melihat Tuhan kawin bersama dengan makhluknya di surga. Kenapa bisa jawab bang? Jawab yang betul. Ya. Saya sudah jawab. Betul bang. Ya, Salah kenapa, satu kebahagiaan paling tinggi yang dimiliki oleh umat Islam adalah melihat Tuhannya di surga. Katanya nggak terlihat bang, berarti bertolak belakang bang begitu. Tidak terlihat di alam fana, karena alam fana ini adalah alam bagi ciptaan. Bang, tapi terlihat di surga, itu membodoh. Antara dunia dan surga, alam akhirat itu beda. Manusia Akhirat kenapa itu beda, Bang? alam kekekalan. Terus Tidak manusianya ada beda lagi juga. kematian di sana. Karena di sana berarti- tidak ada lagi kematian, maka Allah jadi Subhanahu wa taala itu bisa dilihat oleh umatnya, oleh hambanya. Allah maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Itu jawabnya kan begitu bang, maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Ini di kok orang bumi dia ketawa-ketawa tidak bisa, kesedihan gini tapi sih, di surga nggak dia bisa bisa. diskusi. Kasihan dia. Allahu Bang. Akbar, kasihan. Kasihan. Maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya bang. Ya, menghujat. Kok menghujat bang? terpukul dia. Faktanya kan begitu bang. Di mana? Anda Dia- bisa dia menolak sangat itu? terpukul Fakta dengan apa? ketidakjelasan Fakta apa? ajarannya itu. Ya? Fakta apa? Fakta apa? Betul. Faktanya mana? Allahmu pernah hadir di dunia? Dah, Yesus pernah melihat Tuhannya enggak? Tidak. Terus kenapa Anda tanya Allah itu bisa dilihat di dunia? Karena Allah saya bisa menyatakan diri dalam diri Yesus. Lah, saya kan sudah bilang tadi, apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Bukan, berarti Yesus adalah Jalan menuju Bapa. apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Berarti apakah Yesus Bapa? Yesus bukan Bapa. Ya bukan Bapa, udah selesai. Tapi dia hadir di dalam Hai. Iya, lucu sekali. Anda Loh. tidak nyambung. Anda tidak nyambung gimana? Tuhannya, Anda tidak nyambung. Jangan apakah tidak Yesus, nyambung apakah Yesus bisa melihat Tuhannya? Yesus tidak melihat Allah Bapaknya karena dia sendiri adalah Sang Firman itu sendiri. Dari mana Anda mengatakan kenapa? dia adalah Sang Firman sementara dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Betul, karena Bapa yang berkata. Nah, berarti dia bukan Sang Firman. Yang berkata itu kan Sang Firman, Bang. Lah, kalau Yesus Sang Firman berarti semua perkataan itu dari dirinya sendiri. Anda lupa bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia, Bang. Saya tahu bahwa yang menjadi manusia, dengarkan. Saya tahu bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan. Bukan Sang Firman yang menjadi daging, bukan Sang Firman yang menjadi daging. Tapi Sang Firman berkata, maka keluarlah firman dari mulutnya. Lahirlah Kenapa, Bang? Yesus. Kok begitu, Bang? Anda bikin edisi dari mana, Bang? Lah, Oh, sekarang gini, Anda sekarang paham konteks Yohanes 1, Bang? Sekarang Anda paham konteks Yohanes 1, Bang? saya paham. Mari Anda kita paham kaji. konteks Yohanes 1, Bang? Mari Dulu, Bang. kita kaji. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Allah, adalah Bang. Dengan Allah, Bang. Jangan Anda rubah-rubah, Bang. Kenapa menjadi dengan Tuhan, Bang? kenapa Anda bisa jangan jadi katakan, Allah? Bang. Apa Allah itu Anda maksudnya jangan jadi apa? penyesat, Bang. Allah itu apa dalam bahasa Yunaninya apa? Kurios, Bang. Kurios Oh, dalam iya, bahasa itu, Bang. Indonesianya apa? Yang dipakai di situ bukan sorry bukan kurios, Bang. Tapi Ya, kurios dalam Elohim, bahasa Bang. Kurios Elohim, dalam Bang. bahasa Indonesia apa? Yang dipakai Allah di situ adalah Allah itu berasal dari kata Elohim, Apa? Bang. Apa? Elohim. 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 Elohim, Bang. Apa bahasa Indonesianya Elohim apa? Allah, Bang. Ah? Kalau Elohim itu Allah, Bang. Elohim itu Ketahuan dia. adalah Nggak pernah baca Bible dia. Dia nggak tahu baca Bible dia. Kasihan kali. Elohim Ternyata itu, tidak pernah baca Bible-nya. Pak, Elohim itu bahasa Ibrani. Yohanes itu saya 1 nomor Sorry, 1 Bang. itu bahasa apa? Aslinya bahasa apa? Teos, Bang. Theos. Memang ada tolak. Bang. Theos di Indonesia kan apa? Allah, Bang.
Di mana ada bahasa Indonesia Allah? Lalu, loh, kok nggak ada bang? Orang-orang banyak bilang apa? Allah itu artinya Allah itu artinya seperti, semisal, atau seumpama. Itu Allah. Allah bang. Kamu Allah apa? Allah apa yang Anda maksud? Saya tanya bang, kalau orang Indonesia dikagetin, Masya Allah. Itu bahasa mana bang? Oh, Masya Allah. jadi bahasa Arab. Jadi Theos itu ketika masuk ke Indonesia menjadi bahasa Arab. Bahasa mana bahasa Arab bang? Bahasa Indonesia? Orang Indonesia kalau dikagetin bilang bahasa Arab. Masya Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bang. Masya artinya apa? Masa Allah ya masa bang. Masya artinya apa? Masa iya begitu kan, begitu bang, sama. Masya artinya apa? Apa bang? Saya tanya, Masya artinya apa? Kalau bahasa Indonesia apa itu Masya? Masa itu istilahnya mana? Begitu. Apa? Masa itu mana? Masa. Iya. Kan orang begini. Kalau ditanya, kamu yang mencuri. Masa iya kan begitu bang? Loh, Masya Allah dengan masa iya sama? Beda. Ya beda. Makanya saya tanya, Masya itu artinya apa? Iya, sama dengan masa iya. Itu masa iya. Iya, betul. Itu coba kalimat yang apa ya? Orang gila ini, orang gila gitu. Miring gila. Sakit jiwa. Aduh, sakit. Orang sakit jiwa. Loh, Bang. Orang sakit itu memang Allah itu bahasa-bahasa kamu. Kamu Allah bang yang mau pakai. Bahkan apa bedanya? Apa bedanya Allah dengan Allah? Apa bedanya? Apa bedanya Allah dengan Allah? Kalau Allah itu Allah kamu bang. Kalau Allah ya, itu kenapa bisa dibaca Allah? Kenapa bisa? Kenapa bisa dibaca Allah? Gak tahu bang, ngapa tanya saya? Nah, terus kenapa dibaca Allah di agamamu? Itu bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakannya Allah. Di mana ada bahasa Indonesia itu Allah, di mana? Itu orang Indonesia kan begitu dikagetin, Masya Allah. Ya itu orang Islam itu pasti karena menyebut nama Tuhannya. Itu klaim kamu bang, klaim sepihak. Saya tanya itu Bapak Muhammad siapa namanya? Abdi Allah kan bang. Kasihan banget tahu kesedihan ini. Kasihan. Mana Bapak Muhammad dengan Muhammad? Ya. Kembali pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Logos itu telah menjadi daging. Bisa tidak dikatakan Theos itu telah menjadi daging? Bisa tidak? Bang, saya bilang konteksnya itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Gitu iya, aja, kita bang. sudah mulai di situ. Kita sudah masuk di situ. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Begitu ya? Theos itu menjadi daging. Ngapain Theos menjadi daging, Bang? Jadi yang menjadi daging siapa? Sang Firman, Bang. Firman itu apa? Dalam bahasa Yunani sang Firman itu apa? Gak paham bang, saya bukan orang Yunani bang. Ngapain tanya saya, kamu aja gak paham. Ya bang. Nggak pernah baca Bicara Yunani. Aduh, sok-sokan Arab, sok-sokan Yunani repot dengan umat Muhammad ini. Padahal nabinya aja gak tahu apa-apa, buta huruf. Aduh. Dia sok-sokan bisa Yunani, bisa Arab. Iya. Itu pembodohan bang. Itu bukan saya jangan lari kemana-mana. Kitab Anda dalam aslinya kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Kenapa Anda alergi dengan? Kenapa Anda alergi terhadap bahasa kitab Anda? Kenapa? Siapa alergi bang? Tidak bang. Nah, makanya saya katakan di dalam bahasa Yunaninya yang menjadi daging itu Logos atau Theos. Di situ sudah jelas disebutkan sang Firman, bang. Saya tidak tahu Logos Theos itu. Yang penting di situ sang Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Lah itu kan terjemahan. Gimana itu kan sih? terjemahan.
Betul, terjemahnya Nah, begitu. bahasa aslinya apa? Saya nggak tahu bahasa aslinya ya. Yang jelas di Oh, situ berarti disebut Anda tidak terjemahan cinta Islam. kepada kitab Anda. Ngapain bang? Kalau saya nggak paham terus saya dipaham-pahamkan itu kan pembodohan seperti kitab Anda bang. Enggak, sekarang Banyak kalau orang Anda Arab tidak tak tahu tahu, Bang. bahasa Mereka tak asli tahu kitab bahasa Arab, Anda, Bang. Akhirnya cetakan berarti begitu, Anda tidak Bang. cinta kepada kitab Anda. Mengapa harus cinta harus tahu bang? Lah, Tidak wajib, bagaimana Bang. Anda bisa tahu yang menjadi Bang. daging itu adalah theos atau logos kalau Anda tidak tahu original teksnya? Itu jelas di terjemahannya jelas itu yang firman. Iya kan, itu terjemahan. Kenapa, Yang saya Bang? tanya original teksnya apa? Saya nggak paham original teksnya. Saya jangan sok tahu jadinya bang. Kalau saya jadi sok tahu, saya jadi pembodohan bang. Oke, Kenapa, Bang? logos dan theos sama nggak? Nggak tahu bang, saya nggak paham. Yang jelas kalau firman dengan Ya. firman dengan Allah. Dengar, itu beda, dengar, saya jarin, dengarkan, saya jarin, Firman saya itu jarin. beda dengan Allah bang. Tapi mereka Oke, satu saya hakikat, jarin, Bang. saya ajarin, saya Nggak usah ajarin. diajari bang. Anda Pada ini tidak- mulanya adalah logos. Logos usah itu begitu lah, Bang. Nggak usah bersama-sama membingungkan dengan theos. Dan logos itu adalah theos. Logos adalah theos. Theos adalah Betul. logos. Nah, itu bahasa aslinya. Sekarang masuk ke bahasa Indonesia ya. Dengarkan baik-baik. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang, jangan dirubah-rubah bang. Firman aja, jangan diikati perkataan ya. Nah, firman apa lagi? Firman itu kan bukan bahasa Indonesia. Kita masuk ke Bang. Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan Bang, itu bersama-sama kamu dengan jangan Tuhan. mengartikan- Anda mengartikan sendiri bang ya. Anda mengartikan sendiri. Ini Itu kita penyesatan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan Iya, bahasa-bahasa Bang. Kalau nggak mau tipuan. Pada Bang, mulanya kalau nggak mau adalah diterjemahkan, Kalau kalau nggak mau diterjemahkan, pakai bahasa Yunaninya. Kalau firmannya bahasa Yunani. Bang Win, pada ya betul Bang Surya. Pada mulanya adalah kata itu bersama-sama dengan Tuhan Kenapa Anda alergi dengan alergi? dan kata itu adalah Tuhan. Bang, Kata kenapa Anda itu alergi dengan firman bang. firman itu apa? Firman itu apa? Perkataan Tuhan bang. Nah, perkataan Tuhan. Oke, kita ganti. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Ini Perkataan namanya apa, Bang? Tuhan itu Bang. bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu namanya Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Sudah betul? Bang, perkataan Tuhan itu apa yang jelas aja bang. Jadi Enggak. kita biasa tentang firman dengan Allah. Anda putus. Pada mulanya, dengarkan. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang. Dan nggak usah, perkataan Tuhan nggak usah itu membolak-balik, adalah Bang. Tuhan. Oke? Memang betul ya. Kalau memang lalat itu memang tidak menyukai yang Lah, manis-manis. Anda sudah diajarin, malah Anda bilang diri Anda itu lalat. Nggak usah Anda sebutkan diri Anda lalat, nggak usah. Bang Juma, Bang Juma. Ya, gimana Bang? Ini lalat mau mengajari Ajarkan lebah. bahasa Yunaninya aja mungkin supaya aslinya kembali ke bahasa aslinya. Kalau dia terjemahkan berarti kan dirubah tuh. Iya, itu dia Yunani makanya. kan begitu. Jangan dirubah kan berarti ke bahasa Yunani. Jadi logos diganti apa perkataan? Lah, logos itu apa? Sesat. Konteksnya udah jelas, firman menjadi manusia masih diputar. Iya, saya tanya logos itu apa, Pak? Konteksnya Logos. udah jelas. Ya, logos itu apa? Firman itu apa? Ahli kitab mengartikan itu adalah sang firman. izin dulu Gurunda. Saya selamat malam Pak Moses. Muslim apa Kristen Pak Moses? Ya, selamat malam, Bu. Ya, saya Kristen? Kristen. Oke, jangan Mungkin- dengan Pak Moses saja Gurunda. Iya, Ini orang iya. kurang sehat kayaknya dia Iya, naik. ada gangguan jiwa memang. Iya. Pak Moses, salah nggak kalau saya mengatakan Pak Moses pada mulanya adalah perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Sama tidak? Oh, saya di sini nggak mau berdebat. Saya mau bertanya aja tentang keyakinan Muslim itu sendiri. Sebelum saya- Anda bertanya, harusnya Anda dulu mengakui status keyakinan Anda dulu ini. Benar atau tidak ini?
supaya saudara mungkin ini Udah itu potong-potong paham. ya. Coba diulangin, coba diulangin. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan dan Oh, sorry, perkataan. sorry. Ah. Di kitab suci kami, saya tidak pernah mendengar pada mulanya adalah perkataan, tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu apa, Pak? Firman itu adalah perkataan Allah. Ya, oke. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Jangan kayak Perka- gitu, Pak. Bapak nggak boleh gitu. Bacanya Maksudnya? yang lengkap. Pada mulanya adalah firman. Loh, kok firman? Firman ini apa? Firman ini kan bukan bahasa Indonesia, Pak. Firman sama Ah. Ya, oke. Coba jelaskan. Lah, firman ini kan bukan bahasa kita. Firman ini bahasa Sanskerta. Kan katanya Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk, mari kita ke bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Betul? Saya kurang setuju kalau Anda mengatakan perkataan, tapi kalau Anda mau menjelaskan pada mulanya adalah firman, saya baru setuju. Nah, ini firman ini apa, Pak? Kok jadi ini kali doktrinnya ya? Firman ini apa sebenarnya? Anda sudah mengatakan itu adalah firman Tuhan. Nah, inilah letaknya kekalahan kebenaran terhadap doktrin. Kebenaran sudah mutlak di depan mata. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Apakah ada yang dilanggar kaidahnya? Tidak ada. Kenapa harus menggunakan kata firman? Karena firman itu penuh doktrin di dalamnya. Firman masih bisa diplesetkan. Kalau Bukan, maksud saya sorry. Jadi kalau menurut Anda firman itu apa? firman itu kata, sabda. Kalau sabda iya benar. Ah. Tapi kalau cuma perkataan, saya kurang setuju. Sabda itu apa? Sabda sendiri apa, Bang? Sabda itu gini, saya kalau berdebat kayak gini saya kurang paham. Saya cuma mau bertanya aja ke Bang Juman. Kita ini kan mau jujur-jujuran, Pak, tentang kebenaran, Pak. Jangan ada yang ditutupi terhadap kebenaran. Ya, yang Kan saya gitu. tahu yang saya tahu sabda itu adalah perkataan Allah dan ya perkataan Allah lah. Ya. Salah enggak ketika saya katakan pada mulanya adalah perkataan, jangan Allah, Pak, perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Salah tidak itu? Gini, kalau Anda itu mendapatkan kata-kata ini dari mana? Dia ambil dari Injil apa tidak? Loh, gimana ceritanya, Pak? Kan tadi firman bahasa Indonesianya adalah perkataan. Nah, sekarang kitab saudara diganti ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak sekaligus ke Indonesia? Kenapa harus ada kata-kata yang masih bisa disesat-sesatkan terhadap jemaat yang tidak paham? Bukan disesatkan. Maksudnya gini, arti firman itu lebih dari perkataan maksudnya, Pak, gitu. Kalau Bapak menggunakan cuma hanya kata perkataan, itu artinya beda. Ya, kalau dia lebih dari perkataan, di dalam original teksnya apa rupanya itu firman? Bahasa Yunaninya. Kalau kita berdebat mengenai, saya kurang paham maksudnya ini apa ya? Saya cuma mau bertanya aja ini. Kalau berdebat saya kurang bisa berdebat. Gini loh, Bang Moses. Anda kan meyakini tentang keyakinan Anda sekarang. Kenapa Anda mau bertanya kepada keyakinan orang, sementara Anda meyakini sesuatu yang Anda sendiri tidak paham? Bukan, gini, saya masuk ke room ini cuma mau lihat aja kenapa ini orang Muslim ngebahas-bahas dan alasannya karena orang Kristen sendiri nggak paham agamanya, makanya kita pahamkan, kan gitu? Begini Bang, maksudnya lucu kalau orang Muslim itu lebih paham Kristen daripada Kristen sendiri gitu. Tengok, lihat aja abang ini. Ditanya apa itu firman, saya nggak paham, Pak. Anda ngaku kan tadi?
firman itu adalah perkataan Allah, lebih dari perkataan Allah. Perkataan Allah kata Anda kan. Kenapa Tapi Anda kalau mengatakan iya, tapi kalau lebih menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih luas lagi, di situ saya kurang paham karena memang saya kalau soal perdebatan saya kurang. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, gini, Bang. Kan Gini gitu. aja. Saya mau bertanya tentang apa namanya ya? Saya mau bertanya tentang Muslim nih. Enggak, ini dulu. Enggak, Ini dulu. kalau soal perdebatan saya udah bilang. Ini kita saya, tidak sedang berdebat. Ini tidak sedang. Bagaimana Nah, gini. bagaimana Anda mau bertanya? Tujuan Anda bertanya itu kan untuk mengetahui. Untuk apa mengetahui agama orang lain kalau agama Anda sendiri Anda tidak tahu? Kan gitu. Harusnya Anda bertanya tentang agama Anda supaya Anda tahu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Apa firman? Apa firman yang bersama-sama dengan Theos ini? Itu yang harus dipelajari sorry. dulu. Abang sorry, kan saya tadi udah bilang kalau soal berdebat saya memang kurang tahu. Saya masuk ke room ini, saya cuma bertanya untuk mengenai apa namanya ya, mengenai keimanan Muslim seperti itu. Saya mau bertanya, apakah bisa dijawab apa enggak seperti itu? Boleh? Jadi gimana? Pemahaman Anda terhadap kitab Anda sendiri Anda tidak tahu? Saya tahu, tapi saya Kalau tidak tahu mau, kenapa tidak mau dibahas? saya tidak mau memperdebatkan tentang iman saya di dalam forum seperti ini. Ya sama, saya pun tidak mau memperdebatkan iman saya di dalam forum seperti ini. Jadi kenapa iman orang lain Anda perdebatkan? Ya, karena di dalam kitab Anda nantinya Allah menjadi daging. Kok Allah menjadi? Paham? Ya, kan tadi Nantinya Anda mengatakan itu- pada oh, mulanya adalah firman, firman itu itu bersama-sama sudah dengan terjadi. Allah, Itu dan sudah firman terjadi. itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Bisa diterima? Anda boleh terima kalau kayak gitu. Ya, bisa diterima, bisa. Nah, kalau kami tidak, karena itu menghina, menghujat kami. Ibaratnya seperti ini, kalau Muslim sama Kristen itu ibaratnya seperti ini. Jika kami mengakui Muhammad itu adalah Nabi, otomatis saya sudah menjadi Islam. Jika Ya, Anda karena memahami itulah, apa isi Alkitab itu, karena itulah Anda kami otomatis tidak sudah mau menjadi Kristen Allah, gitu, Bang. karena Jadi itulah gini, kami tidak mau Allah dibawa-bawa di dalam agama paganisme. Kami nggak mau, bukan bukan Gini. kami senang, dengarkan, bukan Ya, kami senang nama Tuhan kami dibawa oleh Kristen, malah kami jijik, oke, paham? Gini, nama Tuhan Paham Anda nggak? siapa? Nama Tuhan Allah. Anda siapa? Allah. Allah, ya. Oke. Nama Tuhan Anda siapa? Saya tanya balik, nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan kami itu namanya Yahweh. Yahweh mana? Nama Di mana itu ada cuma Yahweh? sebutan saja. Dalam Nama itu- bahasa Yunani, tunggu, dalam bahasa Yunani Yahweh itu apa? Nah, Jangan itu- Anda mengklaim Bang, sana sini, Bang, mengklaim Yahweh, Yahweh, mengklaim Yahweh. Allah, semua serba klaim. Tuhan Anda sebenarnya siapa? Ibaratnya seperti ini, Pak. Allah itu cuma nama sebutan doang. Itu menurut saudara Nama itu Allah. penghinaan. Itu Oh, penghinaan. penghinaan. Yes. Bang, Ah. masa Hah. nama Anda itu merasa senang kan? Karena Anda selama ini tidak sadar Anda menghujat umat Islam. Anda menghujat senang. dari- Bang, gini, menghujat dari mana? Oke, saya bacakan data Anda ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah itu siapa menurut Anda di Indonesia ini? Tuhannya siapa? Allah itu adalah Tuhan kami. Di mana dalam kitab Anda itu disebutkan gini. Tuhan dalam Sorry. original teks Allah? Kan saya udah jelaskan tadi, Allah itu cuma nama sebutan. Karena gini, Itulah karena di Kristen. itulah Bang, dengar. enaknya Anda. Itulah Bukan. mau enggak mau tidak kalau nama ayam saya kasih namanya Yesus, mau enggak? Karena gini, Bang, di dalam ajaran Kristen itu, Karena gini, Bang. di dalam Enak ajaran kali Kristen kalian itu. menyebut nama Allah kami yang asli itu tidak boleh. Itu adalah sebuah Terus gitu, pantangan. terus begitu. Hei, Makanya habis gitu ada kamu nama sebutan. habis itu kamu seenaknya ngambil Tuhannya umat Islam untuk sebutan-sebutan yang tidak benar gitu. Itu gimana saya jelasin? Allah itu cuma sebutan ibaratnya. Dari mana? Hei, dari mana Ibaratnya kau gini. mengatakan Allah itu? Dengarkan. Ibaratnya- Dari mana? Dengar. Dengarkan, kau yang dengar saya, kamu yang dengar saya. Karena kamu yang maling.
Kamu yang merampok. Dari mana agamamu? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dari mana agamamu mengambil kata Allah itu? Di Alkitab sudah ada itu kata Allah itu. Dari mana kitabmu ambil Dan- kata Allah? Alkitab itu sudah Dari duluan mana ada- kitabmu duluan ambil kata ada, Allah? Dan Hei. Alkitab itu duluan Dari ada mana sebelum kitab kitabmu Al-Quran. ngambil? Dengarkan saya, dengarkan saya. Dari Alkitab mana itu duluan ada daripada Al-Quran, Bang. Alkitab mana yang Anda maksud? Lebih Ya. duluan daripada Al-Quran. Perjanjian Lama. Perjanjian lama tidak ada kata Allah di dalam. Perjanjian Lama ada. Tidak ada. Coba tunjukkan. Nanti Abang Dan- baca buka Alkitabnya. Dan aja, perjanjian lama itu juga bukan kitabnya Kristen. Itu adalah itu adalah kitabnya orang Tauratnya Yahudi. orang Israel. betul. Kenapa bisa ada masuk ke Kristen? Kenapa bisa? Ya, karena itu adalah gini, kalau kan kadang orang-orang Muslim ini bilang kalau Alkitabnya orang Kristen itu direvisi tanpa paham bagaimana ceritanya Alkitab itu. Nah, secara kamu berurutan sendiri nggak paham kok perjanjian kata lama. Allah dari mana datangnya? Ya, di Alkitab itu sudah ada kata Allah. Di mana? Tunjukkan saya. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia ada, Bang. Tapi Iya, berarti mana duluan Al-Quran dengan kitab bahasa Indonesia? kan saya sudah bilang tadi itu Allah itu cuma sebutan untuk kami. Itu Kalau menurut nama Allah kamu, kami, weh, jangan sampai saya kasar loh ya. Kamu, Nama kamu Allah. kalau kamu memperbodoh nama diri, Allah. dengarkan Nama saya, dengarkan, Allah, ya. Itu dengarkan. kan keyakinan kami. Nama Allah kami ada Justru sendiri, karena tapi- keyakinanmu itulah yang error, makanya Bukan kita error. berdebat sepanjang hari. Karena agamamu itu agama pencuri, paham? pencuri. Bang, Yes. Kristen itu duluan datang daripada Islam. Mana Kekristenan duluan itu- dengar, mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Apa? Mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Ngomong di Indonesia, kita ngomong ini universal, jangan ngomong di Indonesia, Bang. Jadi Di kamu Indonesia mau itu- ngomong di mana? Yang mana? Di mana? Di Indonesia. Dengar, kamu mau ngomong yang mana? Di Indonesia. Iya, kalau agama bukan di pertama Indonesia itu kamu mau Islam dan ngomong yang Hindu. mana? Kalau yang di Indonesia Indonesia tidak kamu akui, adalah- kamu mau ngomong di mana? Bang, agama kalau kita ngomong di Indonesia, yang pertama itu adalah Hindu dan Buddha. Paham? Ah, terus Islam kapan? Duluan mana dengan Kristen? Itu menurut wawasanmu yang hanya sedikit, Bang. Bukan, itu ada di sejarah, Bang. Saya tanya Sejarah Moses. Nggak ada. Moses saya tanya. Moses saya tanya Ya. samamu. Saya tanya Oke, samamu. Duluan mana Islam dan Kristen di Indonesia? Di Indonesia itu duluan Islam. Duluan Di Islam. Indonesia loh. Oke, Di Indonesia. iya di Indonesia saya tanya. Kucluk, saya nggak tanya Jepang. Indonesia. Oke, Islam. Ya, ketika kitabmu datang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhanmu siapa di dalam kitab Belanda? Saya tidak pernah buka kitab Belanda, Bang. Nah, sebelum bahasa Indonesia kitabmu bahasa apa? Bahasa Wawasanmu Ibrani. kurang, Bang Moses. Makanya dibilang Bahasa wawasanmu Ibrani, kurang, bahasa Bang Moses. Ibrani. Itu kitabnya Yahudi. Kitab perjanjian lama kan? Tadi kan kita ngomong perjanjian lama. Kamu Kalau- Kristen tuyul, kamu Kristen, kamu bukan Yahudi. Bang, Kristen itu mengikuti perjanjian lama. sama perjanjian Kamu baru. cuman merampok kitabnya orang Yahudi, itu pun cuman terjemahannya. Kok Sekarang merampok? yang saya tanya, bahasa kata Allah itu di dalam kitabnya orang Kristen oke. Indonesia. Si pencuri ini curi dari mana? Abang bilang orang Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Betul. Jadi kalau di Al-Quran itu banyak persamaan dengan perjanjian lama, itu mencuri apa gimana? Tidak, Oke. beda. Beda ya. Giyalah. Oke, paham. Sekarang begini. Bedanya di mana, Bang? Bedanya di mana coba? Bedanya kitabnya Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kamu ambil. Al-Quran bukan terjemahan dari kitabnya Yahudi, paham? Jadi kalau ada tokoh kesamaan, itu diceritakan pada cerita tokoh yang sama. Karena sumber Tuhannya satu. Sekarang permasalahannya adalah, kamu mengambil kitabnya Yahudi, tempel di kitabmu. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan kami Itu tempel di kitab. Gini. bukan yang... Bang, gini saya biar jelaskan ya. Kristen itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian Dari lama mana kamu mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Siapa nenekmu yang ngajarin?
Saya bukan bilang Yahudi, Kristen. Lah, iya, dari mana Kristen dapat kitab yang bernama Perjanjian Lama itu kalau tidak rampok dari Yahudi? Oke. Dari mana? Gini, kami mengimani Perjanjian Lama itu adalah menceritakan tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus Tuhan Nggak ada. kami. Itulah makanya aku bilang kamu Perjanjian mencuri kitabnya baru. orang Yahudi. Perjanjian Kamu mencuri baru. kitabnya Oke, Yahudi. dengarlah, Bang. Kamu Dengar curi dulu. kitabnya Yahudi. Dengarkan, kamu yang dengarkan saya. Perjanjian Kamu yang baru dengarkan adalah saya. mengisi Kamu yang semua dengarkan. cerita tentang Kamu Tuhan yang Yesus dengarkan. Kristus. Kamu yang Oke. dengarkan. Kamu Biar dengarkan. abang paham. Biarkan. Dengarkan, nanti dengarkan, orang dengarkan. Muslim di bawah- Agama Kristen itu adalah agama Romawi, bukan agama Yahudi. Paham? Kristen itu adalah agama Romawi, agama Yunani, bukan agama Yahudi. Kitabnya Yahudi adalah Taurat dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah Perjanjian Lama. Hanya orang-orang Kristen pencuri kitab yang mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah Perjanjian Lama. Supaya karangan-karangan mereka untuk melantik anak manusia Yahudi menjadi Tuhan bisa dianggap sebagai perjanjian baru. Paham kamu sampai situ? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Bang, Masuk ke dalam tema. Ini. Dengar. Kitab karangan Kristen itu yang dikatakan sebagai firman Tuhannya Elohim itu berbahasa Yunani. Paham? Kok gini. Saya jelaskan. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kitabnya Kristen dalam yang diimani oleh Romawi Yunani itu bahasa apa aslinya? Kitab yang mana? Perjanjian baru. Nggak ada perjanjian-perjanjian. Hanya orang Kristen yang mengatakan perjanjian. Kitabmu yang kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu bahasa apa? Bahasa Yunani sama Latin. Bahasa Yunani Latin. Di dalam bahasa Yunani apakah ada kata Allah? Di dalam bahasa Indonesia ada kata Allah. Saya tidak tanya itu Bahlul. Saya tanya bahasa Yunani. Kitabmu apakah ada di dalam bahasa kitabmu sorry. itu Saya kata bahasa Allah? Yunani kurang. Aduh, Moses, udah bubuk. Tidak ada Mending ngaku orang aja. yang Kristen taat Ibaratnya- Kristen karena cerdas pasti Bahlul. Makanya aku tanya. Bener banget, ini- Gurunda. Assalamualaikum, Tidak ada Gurunda. orang Kristen Gini. taat Kristen karena pintar tapi karena bahlul. Saya tanya sama benar. dalam Buktinya- bahasa Yunani, Buktinya dengarkan. orang Eropa, Dalam bahasa orang Eropa, Yunani, Amerika Kristen mayoritas mereka. Iya, jadi homo mereka. mayoritas Gurunda, bukan Assalamualaikum. karena Gurunda, urgen. Dikit. paham. Dia cerdas karena dia meninggalkan Bible. Kalau dia masih sama dengan Bible, dia akan bahlul seumur hidup. Inilah buktinya kamu. Saya tanya bahasa apa dalam kitabmu yang asli? Yunani. Apa bahasa kata Allah di dalam bahasa Yunani? Aku tidak tahu. Karena kamu bahlul. Kenapa kamu bahlul? Karena kau aktif menjadi Kristen. Kau tinggalkan Kristen, pasti kau cerdas. Paham kamu? Gurunda. Tidak ada orang Eropa cerdas karena dia taat ke gereja. Paham? Tidak ada orang Barat itu pintar karena dia aktif menjalankan agama Kristen. Paham? Mereka meninggalkan gereja baru bisa cerdas. Paham itu? Sekarang pertanyaan saya samamu. Kamu tadi mengatakan bahwa kami tidak menghina. Kamulah yang menghina. Saya katakan samamu ya. Kata Allah itu adalah hak prerogatif milik Islam. Bukan milik orang Kristen. Pahami itu. Jadi kata Allah yang diambil, yang dirampok oleh gereja, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, itu bukan tanpa tujuan. Tapi untuk menipu umat Islam. Supaya Tuhannya Kristen yang adalah roh, itu bisa diimani sama seperti Tuhan umat Islam. Jadi kalau kembali kepada Yohanes 1 nomor 1, terjemahannya bukan Allah. Pahami itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Apa firman itu? Perkataan. Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Kenapa perkataan Tuhan menjadi Tuhan? Sebenarnya kalian itu sembunyi di kata firman. Makanya kamu dan temanmu yang lain, firman itu tidak begitu artinya. Lalu apa arti firman itu? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Theos itu baru benar. Pada mulanya adalah perkataan Theos. Perkataan Theos bersama-sama dengan Theos. Dan perkataan Theos itu adalah Theos. Perkataan Theos telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa perkataan Tuhan yang menjadi manusia Anda tuhankan? Sementara yang menjadi matahari juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi malaikat juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi Adam juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi alam semesta juga ini adalah perkataan Tuhan.
Kalian Bang, ini membungkus mau tanya, diri Bang. dengan kata firman. Paham? Gini, tadi kan abang bilang orang Kristen Weh, itu, keong gereja, ntar dulu mau ngomong gua. Gurunda, ayahnya Ukti Hesti mau syahadat. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu pertanyaan. Gini, kita kan mayoritas di Indonesia ini mayoritas Islam ya. Halo? Ya, Kemarin saya dengar itu ada ceramah Ustadz. Memang saya sering dengar juga ceramah Ustadz. Kalau itu ceramah yang baik saya dengar. Tapi kalau Ustadz yang memang dia provokasi saya tidak suka gitu. Jadi Ustadz yang itu bilang gini, 70% rakyat Indonesia itu melek baca Al-Quran. Maksudnya mereka nggak paham bahasa Arab dan nggak maksudnya isi Al-Quran itu nggak paham. Pendapat abang gimana? ya, pendapat saya, ketika umat Islam itu membaca satu huruf saja dari Al-Quran, mereka sudah mendapatkan pahala kebajikan. Tapi bang gini, maksud saya, Nah, perbedaannya ketika orang Kristen membaca semua dari kitab Kejadian sampai kitab Ayub, apa yang dia dapatkan? saya belum terima jawabannya bang. Maksud saya gini, Umat Islam tidak mengerti arti daripada apa yang dibaca, tapi ketika mereka membaca kitab sucinya, mereka kemudian mendapatkan pahala dari Tuhannya. bang gini, aduh saya apalagi kalau dia tidak masuk paham. logika saya nih. Saya tidak masuk logika saya. Maksudnya gini, kalau perjanjian baru kitabnya Kristen itu kan ditranslate ke bahasa Indonesia tuh. Jadi kadang kalau kita baca, kita bisa paham apa isi Alkitab itu. Tapi 70% katanya umat Muslim nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia bisa mengerti apa isi Al-Quran itu? Oke, bagaimana umat Islam hari ini kamu lihat di Indonesia? Adakah yang mereka lakukan bertentangan dengan kitab suci mereka? Bandingkan dengan Anda yang paham Bible, adakah yang ada di dalam Bible itu Anda jalankan? Bang, bukan. Jawabannya bukan itu, Bang. Jawabannya itu kan udah. Kan Anda bertanya. Bang, gini. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Ini Al-Quran. Nah sekarang, ketika Anda dibacakan dalam bahasa Indonesia, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Apakah Anda paham? Padahal sudah bahasa Indonesia. Anda paham? Itu dari, abang kutip dari mana? Yohanes 17 nomor 3. Bahasa Indonesia sudah mudah dibaca, Anda paham? Coba bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah engkau paham data itu? Ya, paham. Ada berapa Tuhan di sana? Satu Tuhan yang Esa. Siapa Yesus di sana? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, lihatlah. Oke. Lihatlah. Ini kenyataan. Nah, itu Sudah kan iman bahasa kami. Indonesia, sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Kenapa demikian? Al-Quran Saya menjelaskan jelaskan. fi Oke, qulubihim saya jelaskan. maradun fazadahumullahu marada. Di dalam Boleh, hatimu saya ada penyakit. Umat Islam, Bung, dengarkan. Umat Islam, mereka tidak paham bahasa Arab, tapi ketika dikatakan qul huwallahu ahad, tidak ada umat Islam mengatakan Tuhan itu dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Yesus gini. tadi di sana mengatakan dirinya, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu katakan sebagai Tuhan, itu nenekmu yang mana yang ngajarin? Gini, iman saya dengar ya bang ya. Itu Iman lu bisa nunggu. Itu imanmu Iman yang lu bisa saya nunggu. tanya. Kitabmu Imanku- mengatakan apa? Kamu beriman. Imanku jangan Anda perdebatkan. Iman Anda Saya tidak tahu, perdebatkan. Bung. Makanya imanmu yang dipertanyakan ini. Kitabmu mengatakan Yesus hanya utusan. Imanmu mengatakan dia adalah Tuhan. Itu namanya kucluk. Gini. Sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Paham. Apa itu namanya? Fi Saya- qulubihim maradun Bang. fazadahumullahu Paham. marada. Tadi saya Dalam sudah hatimu ada jelaskan, tapi penyakit. Anda menyangkal. Kan gitu. Sekarang saya ulang. Ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah satu,
mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. 2, mengenal anak Maria Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya tanya samamu, di situ ada berapa Tuhan? Anda kutip dari mana? Biar saya buka sini. Tunggu. Anda kutip dari mana? Saya buka. Tengoklah. Saya. Tengoklah, orang Indonesia, dengar, orang Indonesia seluruhnya, ketika saya bacakan Qul huwallahu ahad, tanya mereka, itu surah apa? Anda itu kutip surah dari apa? mana? Biar saya buka di Alkitab kami tidak ada Dinda seperti Dewa itu surah apa? Saya bacakan. Bang. Dewa itu surah Al-Ikhlas. Dinda Al-Ikhlas. Kuriosmoto itu apa? Al-Ikhlas, semua tahu itu Al-Ikhlas. Kamu sudah bahasa Indonesia, aku bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. 1, Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. 2, Yesus adalah utusan Anda Tuhan kutip yang dari benar. mana? Biar saya buka kitab saya sendiri. Masih juga bertanya, Anda kutip yang Anda dari bacakan mana? itu, Padahal sudah bahasa Indonesia. Bayangkan itu. Ya, Sudah bahasa gini. Indonesia masih bertanya, itu kutip di mana? Itu kutip di mana? Kalau umat Islam saya bacakan, karena tidak ada seperti itu, Bang. Karena tidak ada seperti itu. Abang jangan fitnah. Itu maksud saya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana mungkin anak sahabat-sahabat kecil Muslim pun, itu anak tidak bisa yang bahasa baru Arab, lahir Bang? pun, ketika kamu perdengarkan culik bacaan itu, mereka akan mengatakan itu surah Al-Fatihah ayah. Kamu udah tua bangkokang, ditanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Masih bertanya, itu kutip di mana, Om? Ya, kutip di mana biar saya buka, soalnya perkataan itu La tidak ada. haula wala Aduh, Guru Nda, quwwata illa dablek banget ini Guru Nda. Oh, ini ayahandanya UTST bisa nunggu 30 menitan Guru Nda. Jam 8 dia harus Kamu- pulang Bang, katanya. Oke, Gini, oke. gini. Kamu nanti belajar Jawaban- sama anak TK di Islam usia 3 tahun, kamu belajar Bible sama mereka, oke? Teman-teman, Gini. saya pamit dulu karena ada yang urgent, Wah. ada yang mau bersyahadat. Bang cuma meninggalkan belum dapat agama. jawaban saya tadi. Jawab. Nanti kamu jawab. Ada teman-teman, ada guru-guru saya di sini banyak yang akan membantu Anda untuk memahami Siap, Quran. oke, siap, Oke, siap. host, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kehadiran saya telah membuahkan sebuah fenomena yang unik dan klasik. Ada orang dewasa tidak ngerti kitabnya sendiri. Assalamualaikum ngerti, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, ibu-ibu. Oke, Bang Moses. Yang TSCC kita pindah Ya, juga Moses, sejenak mungkin- ya. Nanti kita kesini lagi. Tadi pertanyaan saya itu belum dijawab Bang Juma. Oke, saya jawab ya. Bisa Bang Moses ya. Karena ya dikatakan bahwasannya umat Islam itu membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya gitu ya. Iya benar. Tapi ini jauh lebih baik. Kenapa? Mereka membaca firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi dia membacakan firman itu masih sesuai sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sebagai penyampai Al-Quran itu sejak awal. Dengar dulu. Oke. Kamu mau dengar jawaban kan? Oke. Saya jawab Oke. ini. Oke. Ya kan gitu. Dan kalaupun sebagian mereka itu katanya tidak memahami arti, ya, itu sebenarnya belum belajar. Itu wajar manusia, ya. Keimanan itu ya bukan hanya dari membaca, bukan hanya dari melafalkan, tapi ada pengajaran dari dalam satu hari kami ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Ini adalah banyak langkah yang sangat membuat kita dekat dengan Sang Maha Pencipta tadi yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam setiap sholat, Al-Quran ini juga dibacakan. Ya, ini bagian daripada pengajaran mengingat. Makanya seperti dikatakan tadi, ya, begitu dibacakan ayat-ayat pendek itu, kami akan paham ini apa. Iya maksud saya gini. Tidak ada yang salah paham tentang siapa Allah. Iya maksud saya gini Bang. Yang penting itu ketahuitan tadi. Bukan. Tidak salah paham. Masalahnya kalian kan tadi dibilang diterjemahkan bahasa Indonesia. Iya. Kalian tidak tahu bahasa aslinya bahasa apa. Apakah seperti itu dalam bahasa aslinya firman itu? Kalian tidak akan tahu. Kalau firman gini. itu disampaikan sesuai dengan yang diucapkan oleh
Yesus itu sendiri masih tertulis atau masih dilafalkan sama bunyinya, mungkin kalian bisa pelajari, bisa pahami. Bahasa Gini, itu bisa dipelajari. ibaratnya gini, Sama dengan orang, Al-Quran yang bahasa Arab itu, bahasa itu bisa dipelajari oke, untuk dicek. ibaratnya gini, Anda nggak sabar mendengar jawabannya kan? orang Muslim Kenapa itu, nggak sabar mendengar jawaban? dengan Protestan. Itu loh. Nah, orto kalau masuk ke Katolik, jalur Katolik tolak. Akhirnya ortodok di Indonesia itu anak bungsu, bukan yang kalau di dunia dia kan besar itu. Itu masalahnya, kenapa kita baru mengenal Roy Insani? Karena mereka telat masuk ke Indonesia, Kak. Siap budan ya. Iya. Poinnya kan di gereja kita tuh nggak diajarkan. Jadi kan ajaran itu dia tidak bisa memaksakan ke kita juga loh, gitu loh. Ya sekarang Kak bayangkan lah Kak, yang besar adidaya nih kan, antara Katolik dengan Ortodok kan. Terus masuk ke Indonesia dia jadi anak bontot nih. Dia nggak akan mau Kak, pengen sama dengan Katolik juga. Itu masalahnya. Artinya nanti agama itu adalah Katolik dan Ortodok. Itu masalahnya. Protestan mau diapain coba? Cuma di Indonesia kan dari Protestan. Ya itu mereka menganggap Tritunggal ini cuma milik mereka. Protestan ini enggak. Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Ya Allah. Allah, Engkau baru saja melepaskan orang yang seharusnya masuk neraka. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Langsung kita doakan ya, akhi ya. Iya, akhi. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ke gereja lagi ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana. Tolong jangan bicara dulu Mbak Esti. Ya Allah, Mbak Esti tolong jangan bicara dulu, kita doa dulu Mbak Esti. Sayang bapak amaku kan. Sayang kan. Biar terharu akhi, biar terharu. Nurut amaku ya. Masa surga kita sama-sama kan? Iya kan? Mbak Esti,
Mbak Esti, Mbak Esti, bisa kita doa dulu Mbak Esti? Kita doa dulu ya. Luapkan hati. Ya kita doakan dulu ya. Tolong jangan bicara dulu ya. Oke. A'udzubillahi, kita ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, malam ini Engkau telah melepaskan orang yang seharusnya hampir saja masuk neraka ya Allah. Engkau selamatkan beliau ya Allah menjadi penduduk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami terharu, kami menangis bukan karena sedih ya Allah, tapi kami sangat merasa bahagia karena ayah dari saudara kami Engkau lepaskan dari siksa. Ya Allah, ya Rabb, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dalam hati opung kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dalam hatinya hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dada-dada kami ya Allah. Engkau lah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu membicarakan kebesaran-Mu ya Allah, yang selalu membicarakan tentang keesaan-Mu ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya Rabb, Amin ya Allah. jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ridhoilah pergerakan kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah pergerakan kami yang selalu terus bersemangat untuk menyampaikan agama-Mu ya Allah. Ridhoilah ya Allah pergerakan kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillah. Gemetar. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya menangis bukan karena cengeng opung. Saya menangis turut berbahagia. Yang seharusnya opung ya, menjadi penduduk neraka, tetapi opung sekarang menjadi penduduk surga, menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus. Justru kita sangat mencintai Yesus. Tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak mencintai Yesus, tidak mengakui Yesus utusan Allah, tidak mengakui Yesus melakukan keajaiban-keajaiban atas izin Allah. Tidak, bukan orang Islam itu namanya. Ketika kita menjadi Islam, maka kita mempunyai dua keuntungan. Pertama, menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi, manusia paling mulia akhlaknya. Yang kedua, opung masih tetap menjadi pengikut Yesus Kristus. Anda tidak menghilangkan, tidak. Justru Anda menjadi pengikut yang setia. Masya Allah. Di sini banyak saudara-saudara kita yang lebih dahulu menjadi mu'alaf. Seperti saudara saya, ada Mbak Natalia Iriani, ada juga Bang Aristo, ada Mbak Hesti, dan malam ini opung juga terpilih menjadi penduduk surga. Semoga Allah menetapkan iman opung hingga akhir hayat, hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Monggo Aki Jumah dilanjut. Amin ya Allah. Aduh ya Allah. Iya, jadi kapan rencananya ini? Kapan rencananya mau sunat? Rencananya sunat kapan? Apa yang mau Bapak sampaikan? Oh, Bapak mau sunat besok. Kapan mau sunat?
Nanti habis apa? Habis Pemilu. ya. Sempat bakal motor baru. Nanti aku ini, aku minta tolong sama teman, Bapak disunatkan. Nanti aku kirim uangnya, aku yang bayar semuanya. Iya, di mana? Nanti aku Tidak boleh lama-lama, Bapak Bung. nanti Bapak. Ya. 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 Oke. Tidak boleh menunggu lama itu. Tidak sakit, kasih tahu. Sakit, Pak. Apaan? Iya, makanya tahu. Dan kalau mau sholat diam-diam. Pergi ke masjid, sholatlah diam-diam. Ya, jangan tahu borong di dulu. Oh, boleh baru. Iya, mana ada tahu dia. Iya, makanya. Sholat aja di masjid berjamaah ya. Oke. Tapi harus sunat dulu. Iya, Bapak sunat dulu, mandi wajib. Sunat dulu supaya bisa ikut sholat di masjid. Nanti aku telepon kawanku. Oke. Kalau perlu Mbak Esti nunggu. Pada mereka. Mbak Esti, kalau enggak nunggu sampai opung disunat. Lama. Nanti biar Mbak Esti bisa merawat ayah. Bukan. Ya, UTST extend aja. Nunggu hari ini juga, Ya. Pak. Maksudnya usus lagi besok. Nah, lama seminggu lagi lah. Harus bulan ini bulan 9. Aku mau ada urusan lagi. Itu cucuku mau kawin. Oh iya, jadi takutnya nanti Bapak gak bisa pakai celana gitu. Cuman sehari. Oh, iya. Kalau laser kering katanya. Laser itu Laser sehari. cuman sehari kalau laser. Laser cuma Bisa jalan Gurunda setelah itu. 2 hari lah, 2 hari laser bisa. Habis itu bisa jalan. 3 hari. Bisa. Oh, kasih tahu TST itu di laser cepet bisa jalan, nggak keganggu aktivitas. Paling lama 3 hari lah. Cepat jalan. Ada celana yang khusus sunat, ada celana khusus sunat, nanti belikan aja itu. Ya. Opung, ada kolor mulai khusus, sekarang sudah tidak selesai boleh lagi sunat makan gitu. babi. Dibilangin itu Mbak Esti, nggak boleh makan babi, nggak boleh minum tua. Enggak. Ustaz Sugi. Masya Allah, pantas. Apa gampang dapat hidayah? Pantas, iya, wajar Ya dapat pantas hidayah. gampang dapat hidayah, dia nggak makan babi. Coba kalau makan babi, otaknya udah penuh lemak babi, susah nerima hidayah. Enggak. Bapak enggak makan Jangan gitu dong. Enggak. Nanti Adinda Aresto marah. Orang memang kenyataan. Orang kampung mah. Masya Allah. Boleh Dewa sedikit ya, Pak ya? Pak Jackson, Opung. Apa? Ya, Apa? tadi kan ada di Islam itu kan kita diperintahkan sunat itu untuk buru-buru ya, Opung ya. Iya. Memang sunat itu tidak menjamin juga orang masuk ke surga diakui, tetapi itu takutnya salah satu kita penghalang untuk mencapai surganya Allah. Ya, Opung ya, jangan sampai sunat itu menjadi penghalang. Tunjukkan kalau kita itu adalah seorang hamba yang taat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk disunat, sunat. Allah memerintahkan kita untuk sujud. Takutnya sunat itu tadinya Opung harus masuk ke surga, ternyata tertahan karena Opung tidak disunat. Takutnya itu. Ya Opung ya. Diusahakan buru-buru sebisa mungkin. Nanti telusuri dulu ya. Baik, baik Opung. Ditunggu ya, Opung ya. Alhamdulillah, ya Opung udah dapat hidayah dengan kami semua. Dewa doakan selalu istiqomah ya Opung ya. Nah, amin. Apa yang Bapak sampaikan? Apa loh? Aku mengucapkan terima kasih banyak ya. Nah, semoga Pak Iya, Opung. tercapai cita-cita Iya, ya. Opung. Ya, Opung. Amin. Kami di sini semua jadi anak Opung semua. Kalau ada apa-apa, informasikan sama Mbak Hesti. Nanti beliau sampaikan ke kami. Opung kenapa di sana? Sehat-sehat kah? Butuh sesuatu kah? Nanti Mbak Hesti info ke kami. Gitu ya, Opungnya.